Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan tablet khusus ya. Oke. Seperti yang teman-teman ketahui, untuk obat sediaan tablet sendiri di pasaran banyak jenisnya ya. Tidak hanya tablet yang digunakan pada umumnya, tapi ternyata tablet yang ada di pasaran itu ada banyak jenis atau macamnya. Salah satunya adalah tablet hisap, ada juga tablet kunyah, kemudian ada tablet effervescent, kemudian tablet larut, dan yang terakhir adalah tablet sublingual. Nah, yang pertama untuk tablet hisap. Nah, tablet hisap ini untuk cara penggunaannya adalah dengan dihisap melalui mulut. Nah, untuk tablet hisap sendiri biasanya memberikan efek di sekitar area mulut ya, atau sekitar tenggorokan. Nah, beberapa contoh untuk tablet hisap ini yaitu adalah FG-Troches atau Dediroll atau SP-Troches. Nah, itu seperti itu. Dia digunakan dengan cara dihisap melalui mulut ya, itu seperti itu. Kemudian ada juga yang tablet kunyah. Nah, untuk tablet kunyah ini cara penggunaannya adalah harus dikunyah. Jadi obat itu tidak boleh diminum atau ditelan langsung atau secara utuh, tapi harus dikunyah terlebih dahulu, dihancurkan melalui mulut kita ya, menggunakan gigi kita, dihancurkan sampai halus, kemudian baru kita telan atau kita minum ya. Itu seperti itu. Jadi kenapa kita harus kunyah obat ini? Untuk mengoptimalkan penyerapannya. Jadi obat ini akan maksimal penyerapannya ketika dia dikunyah sampai halus, sampai hancur semuanya. Nah, beberapa contoh obat yang dikunyah yaitu adalah obat seperti Proma atau obat-obat antasida ya, obat-obat lambung atau untuk emah. Contohnya seperti antasida tablet atau misalnya seperti Proma, Plantacid, Antacid, nah itu seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk tablet effervescent. Nah, untuk tablet effervescent sendiri ini tablet ini harus dilarutkan ya terlebih dahulu ke dalam air sebelum kita gunakan. Jadi tidak boleh sesekali kita minum tablet ini tanpa melarutkan terlebih dahulu, akan berbahaya bagi kita ya. Nah, itu seperti itu. Contohnya macam-macam ya. Ada mungkin teman-teman sering kenal di pasaran seperti kalsium redoxon atau redoxon atau CDR. Nah, itu seperti itu, bisa seperti itu. Nah, tablet ini yang jelas tadi tidak boleh ditelan langsung ya karena berbahaya. Nah, bagaimana sih cara kita menyiapkan obat effervescent ini? Nah, pertama teman-teman bisa siapkan setengah gelas air atau 1 gelas air penuh ya, kurang lebih sekitar 100 sampai 200 cc. Nah, kemudian masukkan tablet effervescent tadi ke dalam gelas yang berisi air tadi, air putih ya, air putih matang. Tidak usah terlalu dingin, tidak usah terlalu panas ya, biasa saja. Tunggulah sampai obatnya melarut sempurna, sampai benar-benar tidak terlihat lagi ya atau hilang. Nah, setelah obatnya larut semua, tidak ada obat yang tersisa, barulah diminum obat tersebut ya, yang sudah dalam bentuk cair itu diminum sekaligus ya. Nah, kemudian kita tambahkan sedikit lagi air ke dalam gelas tersebut, kemudian kita putarkan gelasnya ya, supaya obat-obat yang masih tersisa pada dinding-dinding gelas tadi bisa larut, kemudian bisa kita minum kembali sampai habis. Itu seperti itu caranya, sangat mudah ya untuk obat-obat yang tablet effervescent seperti itu. Kemudian ada juga tablet dispersible atau tablet larut. Nah, kalau tablet larut ini agak sedikit berbeda dengan effervescent tadi. Memang sama-sama dilarutkan, cuma untuk yang tablet larut ini bisa kita larutkan dengan air yang sangat sedikit saja. Jadi misalnya kita hanya membutuhkan kurang lebih sekitar 5 ml atau 10 cc atau mungkin seperempat gelas itu juga bisa. Jadi tidak perlu air yang banyak-banyak. Atau bahkan juga bisa kita langsung tempelkan di lidah kita, karena obat ini nanti akan langsung melarut ya. Jadi ada beberapa obat yang bisa langsung ditempelkan di lidah kita, ada juga yang harus dilarutkan terlebih dahulu. Nah,
Fungsinya sendiri untuk obat-obat tablet larut ini adalah sebenarnya agar mudah ini ya penyerapannya ya. Jadi kenapa dia harus dilarutkan? Untuk mengoptimalkan penyerapannya, sama seperti tablet kunyah tadi. Ketika dia dikunyah, dia akan meningkatkan keoptimalan dalam penyerapan obatnya. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu ada tablet seperti zinc, itu yang biasa kita gunakan untuk diare ya. Itu harus dilarutkan terlebih dahulu dengan air secukupnya, kurang lebih sekitar 5 atau 10 cc ya, menggunakan sendok. Setelah larut, kemudian nanti baru diminumkan. Nah, atau juga sediaan obat-obat nyeri seperti Cataflam D itu juga sama, itu menggunakan, tinggal kita masukkan ke dalam air, nanti obatnya akan larut, setelah itu kita minum, seperti itu. Sama untuk teknisnya seperti penggunaan effervescent ya, cuma untuk jumlah air yang kita gunakan sangat sedikit, itu seperti itu. Kemudian tablet-tablet sublingual ya, yang terakhir adalah tablet sublingual. Nah, ini adalah tablet yang digunakan dengan cara memasukkannya ke dalam ke bawah lidah ya. Jadi nanti ini lidah itu ditaruh di bawahnya. Nah, seperti itu ya, di bawah lidah seperti itu. Jadi ini tabletnya diletakkan di bawah lidah, kemudian dia akan melarut ya di bawah lidah itu. Nah, ini akan mengoptimalkan penyerapannya ketika obat itu larut di bawah lidah ya, karena di bawah lidah sendiri terdapat lapisan mukosa ya. Nah, itu lapisan mukosa tadi itu yang nanti akan menyerap obatnya, itu seperti itu. Contoh yang sering kita temukan untuk obat-obat yang digunakan di bawah lidah adalah obat-obat isosorbit dinitrat ya, yang digunakan untuk jantung, untuk angina ya, biasanya untuk mengurangi nyeri dada untuk pasien penyakit jantung. Namanya adalah isosorbit dinitrat, yaitu digunakan dengan cara ditaruh di bawah lidah ya, itu seperti itu. Nah, obat ini tidak boleh dikunyah atau digerus maupun ditelan ya, jadi memang harus benar-benar digunakan di bawah lidah, kecuali kalau dari dokter ada anjuran untuk diminum, itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya tidak ada anjuran, ya lebih baik tetap digunakan sesuai aturan dan cara pakainya, yaitu di bawah lidah gitu. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait cara penggunaan tablet khusus ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.